Sebenarnya kalau dari gitu. aku sih gitu, dari situ nyadarnya karena akhirnya aku bisa. Annyeonghaseyo 여러분, balik lagi sama aku Lisha di channel Lisha di konten Random. Oke, jadi aku mau nyoba serius tapi nggak bisa. Tapi aku mencoba untuk serius. Tadi pas di zoom malah jerawatnya kelihatan ya bun. Jadi hari ini aku mau nonton Unity Horror Story. Nonton ini karena banyak bun-bun yang nggak berani nonton. Iya kan, kemarin aku udah polling di Twitter. Jadi nggak usah lama-lama, langsung aja kita nonton. Kok serem ya? Rumah Papa udah serem. Hai guys, halo. Halo, kembali lagi di Unity Game bersama kami Unity. Dan kali ini kita bakal Oke, ini ruangannya terang ya si Unity ya. Terus, tapi back sound musiknya itu udah nggak enak gitu. konten lagi seperti biasa dan juga Tuh. Ya malah on game. On cam lagi on cam. Kan jatuh kan. Iya, jadi gue tuh Nggak, ini lagi oke, ini suka suasananya nonton Unity-nya. konten horor gitu guys. Kayak gitu lah. so horor lu. Lu berani. Ntar malam juga tidur sendirian, ntar Lah, gue mah emang tidur sendirian terus. Ya, Ya gitu pokoknya lo lagi kasihan. seru aja Oh sih. iya seru banget. Tuh. Tapi kebetulan Vicky, apa iya harus aku nemenin kamu? Iya, maunya sih gitu. Oke, kita serius. Ini konten horor, kenapa jadi degil? Oke? Iya seru banget. Tuh. Tapi kebetulan di sini gue udah punya temen yang bakal datang dan orangnya itu kayak bisa tahu gitu tentang Udah dari sini so. Oh, yang cewek yang di thumbnail itu ya? nggak kelihatan. Bukan kelihatan. bukan itu. Orangnya tuh bisa melihat hal-hal yang kita tidak bisa lihat. Tapi terlihat orangnya. Bukan gak terlihat juga. Susan punya teman. Oke, emang background musik itu emang pengaruh banget sih. Begitu background musiknya ting itu udah langsung. Yeay. Halo, Kak Tasya. Kalau di sini ada apa kak? Siapa ini? Nggak gitu. Apakah ini Kak Kayak Tasya ini nanya emang lawak, biasa lawak bikin tumpeng, konten lawak horor tumpeng gitu di YouTube apa gimana nih? Kak Tasya apa kabar, Kak? Baik. Tapi aku mau nanya deh. Nih background musiknya nyebelin banget sih bun sumpah. Ada di konten-konten YouTube Kak Tasya tuh beneran kan Oh berarti? iya. Beneran. Nah, Iya bener ternyata. kelas dulu deh. Ada yang mau nanya, guys? Tapi Kak mau tanya nih, yang paling serem tuh yang mana sih? Kan ada tuh dari berbagai gedung, bekas gedung sekolah, bekas pabrik, terus ada gedung yang Nah ini kelihatan Bang Sandy ini nonton nih kalau gabut. Yang paling banyak itu ada yang bekas sekolah, bukan paling serem sih, paling negangin aja. Oh, iya. Itu di tempat bekas sekolah itu karena banyak muridnya. Oke, Lagi cerita horor. Lagi serem gua. Karena soalnya ternyata sekolah itu tanahnya itu dulu punya kayak historinya itu punya orang Belanda. Wah. Terus si orang Belandanya ini sampai dia meninggal pun dia masih di situ. Tuh, jadi yang ditemuin bukan mengerikan tapi menegangkan karena dia protek banget sama tanah ini. Sumpah. Ini nggak ada gambar-gambar setannya kan ya? Sebenarnya Aduh nggak suka sih bun walau itu sumpah. dia sama. Tapi beda-beda ya, ada yang tidak beraktivitas kayak kunti gitu, dia tidak beraktivitas. Oke, aku nggak bisa deh ini nonton ini sumpah gimana sih? Oke, aku nggak pakai headset ya, biar sudah. Kayak beda gitu bun, beda. Oke. Ya juga. Karena dia nggak bisa ngapa-ngapain. Ada yang bisa main basket nggak? Ya kayak Kunti main basket, kenapa nggak sekalian pocong main basket? Kan aku tuh tadi habis lihat yang di rumahnya Gibran Arte. Emang beneran bisa ya kayak dia tuh sampai lempar-lempar galon gitu. Bisa, tapi kalau hantu, jadi beda nih hantu dan iblis kan. Ini apa sih? Kenapa malah jadi edukasi hantu ya?
kalau dia pun bisa menggerakkan barang itu dia butuh energi gede banget. Jadi itu pun paling dia cuma bisa gitu doang, kayak ada barang sedikit cuma digituin. Gak mungkin dia bisa sampai ngangkat barang, tapi kalau iblis bisa. Nah yang di rumahnya Gibran ini memang di atasnya hantu gitu ya, nggak bisa dibilang iblis juga tapi di atasnya. Jadi mereka itu ada tingkatan kita. Ada. Oke, bersama ini. Kenapa mukanya tegang? Paling rendah itu pocong, putih, terus di atasnya ada genderuwo, di atasnya lagi ada hantu orang meninggal yang penasaran, di atasnya lagi ada apa? Kita tuh bisa lah komunikasi sama mereka. Iya. Bisa. Kalau komunikasi dua arah enggak, kalau satu arah Kayak dari kitanya misalnya kita ngomong gini gitu dia. Iya, mereka dengar. Lebih bagus lagi nggak usah disebut, ngomong aja dalam hati karena mereka jauh bisa lebih dengar. Aku mau tanya dong, ada nggak yang lebih serem lagi dari pengalaman yang ada di YouTube? Ada, itu waktu itu di Bali di rumah sakit Bangli namanya. Jadi dia rumah sakit jiwa sebenarnya tapi udah lama tutup. Yang barunya sih di sebelahnya. Enggak, oke, ini Friendly tegang banget sih muka ibu, lihat mukanya Friendly. Mukanya Friendly itu tegang banget loh. Apa Bang Gilang? Serius banget itu Friendly, sumpah. Seluruh warga sekitar tuh nggak ada. Aku jadi ikut tegang lihat kita bayar berapa? Bentar. Seluruh warga sekitar tuh nggak ada yang mau masuk. Walaupun kita bayar berapa mereka nggak mau nemenin masuk. Gue keringet dingin langsung. Jadi dia nggak mau masuk, terus pas Nggak tahu sih, amat tahu ini Friendly antara capek apa dia tuh tegang gitu. Waktu itu kita cuma bertiga. Sama suntikan aja nggak takut. Pas lagi masuk, jadi si bapaknya bilang ini aja bayarnya buat ke atas. Jadi kita pikir oh mungkin suruh pakai canang. Iya. Ternyata maksud dia tuh bayar ke atasannya dia gitu. Cuman kita nggak ngerti. Jadi ya udah pakai canang, lagi naruh canang. Aku ngeluarin 6 dupa ceritanya nih. Canang tuh ini yang apa? Sesajennya yang di Bali. Yang kecil-kecil itu yang kotak-kotak. Aku ngeluarin itu kita beli 5 canang. Aku ngeluarin 6 dupa. Jadi ceritanya yang satu ini pengen aku bawa gitu, nggak mau kita taruh. Pas lagi naruh ke canang yang terakhir, dupanya tuh pas jadi 5. Harusnya kan 6 kan? Iya. Jadi tinggal 1 itu pas untuk ditaruh di situ, dicari-cari nggak ada. Terus pas lagi naruh yang terakhir, tiba-tiba aku dengar suara ini kursi roda di belakangku. Gitu. Sumpah sih Hera. Tiba-tiba pas udah lari keluar kan udah jangan lari gitu, tenang. Beda sih ngalamin sendiri sama nonton jalan kan. Jalan terus jalan lampu itu satu-satu mati. Jadi kita jalan mati. Oh cuy, kenapa jadi guys? Itu film-film. Tapi aku pengen tanya deh kak Tasya, kayak dari semua pengalaman horornya kak Tasya nih, pernah nggak sih kak Tasya tuh kayak diikutin sama Iya. Kalau diikutin sampai rumah sih enggak, tapi kalau pernahnya jadi lucu waktu itu penelusuran itu ke bekas rumah jenderal. Terus di situ sebenarnya ada satu sosok yang di ceritanya ini paling ditakutin. Jadi katanya kalau kita ke situ kesurupan, kita udah nggak bisa balik lagi. Jadi nah di situ nggak ada yang kesurupan waktu penelusuran, tapi yang aku temuin justru ada satu perempuan Belanda itu di kamera nih beberapa sekian detik muka aku berubah jadi kayak orang Belanda. Jadi aku nengok lagi, jadi pas nengok pertama tuh bukan muka aku. Tapi aku komunikasi sama dia, sama si perempuan ini ya. Pas aku pulang, tanganku tuh dingin sebelah, terus udah ngerasa wah gue diikutin nih. Sudah bersihin sendiri, pulang itu jam 4 pagi, hujan deras. Aku sendiri mikir sendiri, jadi kayak di belakang tuh ada yang nemenin cewek. Tapi ya udah di aja sama rumah, langsung mandi. Itu kalau misalnya kalian keluar tuh bilang tempelan tuh gitu, sampai rumah langsung mandi, cuci semua. Kayak aku salah setting deh. Masih nggak ngerasa terlalu gelap ya Gi. Oke bola yuk. Kayak masih ada yang ngikutin gitu. Akhirnya pas lagi tidur dia komunikasi lewat mimpi. Jadi kalau tadi kamu nanya bisa nggak? Nggak enak sih sumpah. Buat orang yang tidak bisa berbicara bisa lewat mimpi dia datangnya. Nah di mimpi itu si perempuan ini cerita gitu. Aku tuh dulu di sini. Aku tuh nikah sama salah satu orang. Dia tinggal di situ. Tapi udah bertahun-tahun yang lalu. Tapi dia meninggalnya juga di situ. Ya itu sih paling kalau nempelin tuh ya itu doang. Tapi kalau yang serem-serem sih nggak pernah sampai rumah. Berarti bisa dibilang kakak ini indigo atau berbeda dari indigo? Aku sebenarnya tuh kristal cantik. apa lagi tuh kak? Jadi kalau orang kan sekarang asal orang bisa lihat hantu disebut indigo. Padahal sebenarnya kalau lihat hantu doang itu namanya six sense bukan indigo. Jadi kalau misalnya orang
justru kemampuan dia paling bawah itu lihat hantu. Oh gitu. Jadi dia punya lain. Nah indigo itu tuh sebenarnya kalau dari bukunya itu indigo itu adalah orang yang menghancurkan sesuatu yang tidak baik gitu di dunia. Jadi mereka memang punya tugas untuk menghancurkan sesuatu yang nggak baik di dunia. Nah terus muncullah anak kristal. Anak kristal itu yang membangun sesuatu ini. Jadi udah dihancurin dia bangun sistem yang baru gitu. Tahun itu karena kejadian momen apa gitu? Karena ternyata saya. Sebenarnya taunya dari kecil, cuman waktu kecil tuh dibilangnya ngayal. Karena kan orang tua nggak mau serem gitu kalau anaknya jangan sampai bisa lihat. Gitu kan. Terus udah habis itu nggak pernah sadar. Jadi setiap kalau ngelihat hantu, aku pikirnya ngayal karena aku juga sering nonton horor kan. Terus pas kuliah pindah ke kontrakannya itu ada hantunya. Jadi pertama kali pindah, emang kontrakannya itu murah dan besar dan murah. Cuman kita pikir itu karena akses menuju rumahnya itu susah gitu dalamnya. Terus pas aku baru lagi kayak survei itu udah lihat ada perempuan mukanya rusak sebelah, tapi cuman sekelibat gitu. Jadi gue pikir, oh dia cuman hantu lewat kali gitu. Karena pada saat itu kan belum sadar. Terus pas udah berjalan waktu 3 bulan di situ sering nyium bau busuk. Jadi bau busuk ini tuh berpindah-pindah dari satu kamar ke kamar lain. Jadi kalau kita ada yang ngomong bau busuk, tiba-tiba kita yang di ruang tengah nyium. Terus misalnya gue yang di ruang tengah ngomong bau busuk, yang di kamar nyium. Jadi dia berpindah sampai akhirnya gue pokoknya udah banyak kejadian nih. Gue stres karena setiap gue ngeliat gue nggak bisa cerita sama orang karena dianggap nakut-nakutin. Terus udah diem sendiri di kamar, muncullah si cewek ini namanya Fatma. Jadi dia mukanya tuh rusak sebelah, kebakar sebelah, dan membau bau busuk. Terus dia ngeliatin doang. Terus aku ngomong, lu tuh ngapain sih ngeliatin gue terus? Gue tuh pusing ngeliatin lo. Taunya dia jawab, oh kamu bisa lihat aku gitu. Jadi dia selama ini tuh nampakin dirinya ke aku karena dia penasaran kok nih dia bisa ngeliat gue sih gitu. Dari situ nyadarnya karena akhirnya aku bisa komunikasi 2 arah sama dia. Terus tau namanya si Fatma dari mana? Ya itu akhirnya cerita dia kenapa meninggal, kenapa. Aduh, aku nggak suka kalau ada efek kayak itu, apa namanya, ada efek hantu-hantunya itu. Jadi sebenarnya karena udah ngeliat yang serem ini, dia serem banget sama mukanya. Itu kayak pelajaran buat gue kalau ngeliat yang lain. Gila sih, berani loh. Karena terbiasa. Itu kayak pelajaran buat gue kalau ngeliat yang lain jadi nggak serem, jadi nggak takut. Karena terbiasa. Tapi berarti nggak semuanya yang serem itu jahat? Enggak. Emang kalau ngelihat hantu itu makanya juga nggak bisa sembarangan karena belum tentu yang mukanya mengerikan tuh jahat. Malah ada yang mukanya cantik tapi jahat. Tapi kalau jauh-jauhan gitu bisa pakai tangannya. Kenapa banget mukanya gini banget sih? Tapi memang susah loh, itu nggak cuma hantu tuh muka cantik tapi bisa jadi jahat. Manusia juga ya bun ya? Nggak bisa jadi yang cantik itu jahat noh ya. Kalau dikit. Nah kalian kalau kalian pergi-pergi kan suka bareng-bareng. Oke, ini ngakak sih fakta bahwa Bang Hadi tuh misah sendiri nih dari yang lain kalau bun ngeliat ya. Ini ngakak. Ada sih. Ada. Tapi kayaknya bukan di luar sih, malah di rumah kita sendiri. Jadi waktu itu kita kan punya teteh yang masakin dan segala macam. Jadi teteh tuh sama teteh-teteh yang lain lagi jalan terus ngelewatin rumah kosong gitu, terus katanya ada nenek-nenek yang apa kayak ngejaga gitu, terus kayak minta boneka atau gimana gitu. Dia tuh ngerasa katanya berat gitu. Oh dia udah ngerasa berat. Tapi di depan itu yang dia lihat kayak kan di depan tuh kayak ada taman Ada. Terus dia kayak dipanggil-panggil gitu. Iya. Nah terus dia tuh berat dan dia ngerasa kayak di depan rumah tuh ada yang manggil terus. Jadi dia kayak selalu pengen berdiri gitu, mau nyamperin gitu. Bahkan setelah selesai dia udah nggak kesurupan lagi pun masih pengen kesana gitu. Udah tuh dia ngerasa berat terus tiba-tiba udah langsung teriak-teriak gitu-gitu. Lama banget kayak 3-4 jam Itu gitu. yang kesurupan nggak cuma teteh kita, jadi teteh yang di depannya di tetangga depan tuh juga kesurupan. Oh berantak berarti ya? Iya berantak. Tapi dia masih Iya, ciri-cirinya gitu kayak si nenek-nenek itu rambutnya panjang, itu kan dia pakai dress gitu. Tapi cantik gitu, cantik. Tapi 3 orang ini ngomongin hal yang sama nggak? Sama. Atau dia ngomong hal yang beda tapi nyambung kalau disambungin? Nggak sama ceritanya jadinya. Jadi mereka pengen Dalam kayak waktu yang sama? iya dalam waktu yang sama. Mereka pengen nyari boneka gitu ceritanya. Kalau menurut Kak Tasya gimana tuh? Apa yang terjadi sih sebenarnya?
biasanya emang ada orang yang gampang kesurupan karena dia punya tulang iga, tulang beneran ya, tulang iganya berjarak. Itu memang gampang untuk kemasukan. Atau ada orang yang dia sukanya ngelamun, terus suka pokoknya pikirannya tuh selalu kosong, itu gampang banget dimasukin. Tapi biasanya kalau kemasukan 3 orang sekaligus gitu bukan satu sosok yang masuk, pasti ada 3 gitu. Makanya kalau kalian suka datang nih lagi mau kemana terus ngerasa tempat ini serem, jangan fokus ke seremnya, langsung mikir. Kayak hatiku tuh aku pengen stop nonton tapi kok ya serem. Karena kalau makin fokus ke ini tempat serem, refleks pasti akan dia nempel terus. Oke. Ayo kita pikirin yang bagus-bagus. Kau dan aku sama-sama tahu. Aku waktu itu yang suara bayi mau bikin mie Kak sambil nonton jam 12 malam. Nah terus lagi masakin Indomie itu ada nggak tahu ya suaranya tuh gimana bang? Suara bayi nangis. Kayak iya gitu, suara bayi nangis. Tapi aku waktu itu masih ya udah sugasnya jadi kayak suara kucing gitu. Tapi suara kucingnya keinjak gitu kayak gitu. Suaranya tuh bukan kayak di seberang pintu, tapi di depan pintu masuk. Jadi di dalam gitu. Tapi sekalian buka tutup suara masih ada nggak? Enggak. Buka nih, nggak ada. Oh ya udah. Terus masuk lagi, ada Wih, lagi. tapi Bun, aku pernah ngalamin kayak gini sih. Waktu dulu aku kelas 5 SD, enggak, umur sekitar 5 tahun gitu. Di atas, itu aku ngeliat kepala di ventilasi itu. Jadi kayak kepala tapi transparan. Gimana ya Bun? Kayak, aku tuh juga bingung. Enggak, dari dalam kelihatan. Jadi kalau misalnya suara dari luar kan kayak ada halangan gitu kan. Kita bisa ngeliat gitu kan. Nah ini tuh suaranya kayak beneran langsung gitu, direct gitu. Jadi enggak Itu ada. kalau kalian denger gitu ya, jangan Oke, aku takut. Bentar. buka pintu. Serius? Itu namanya kalian bukain pintu dia masuk. Mbak, kayak hati nggak mau nemenin aku nggak? Nggak serius ini. Di kamar, aku lagi nonton konten horor tapi aku takut. Oke Bun, jadi aku udah ngajakin Mbak di rumah. Enggak, Mbak mau masuk kamera. Mbak mau masuk kamera. Ya udah tungguin aku di situ ya tolong. Ayolah, aku takut Mbak. Aduh ini jagel banget. Aku sengaja record di kamar soalnya biar apa namanya, biar suasananya tuh dapet. Tapi malah takut. Sungguhan ini aku takut. Oke, mari kita lanjutin. Padahal aku sering lihat tapi kok kalau dikasih cerita kayak gini takut ya. Nggak, soalnya suasananya mendukung. Iya kan? Mungkin itu yang ngeliatin gue karena lupa pintu. Bayi nggak? Ini welcome ke Bandung. Bukan bayi, itu biasanya kuntilanak tuh begitu. Astagfirullah. Kalian cowok-cowok, kuntilanak tuh seneng banget sama cowok-cowok. Iya. Kalau misalkan sleep walking itu gimana? Oke, ini sedikit aneh karena aku ditungguin Mbak di situ. Tapi ya udahlah, timbang sendirian. Itu aku ini bukan jalan tapi lari tuh ke kebun gitu. Jadi tuh setiap malam setiap aku tidur tuh pasti bokap nyokap tuh pada begadang buat ngeliatin aku doang. Soalnya orangnya bengal sih, jadi suka dicobain. Bengal tuh apa? Jadi tuh apa namanya lari sambil merem. Jadi tuh keluar rumah bener-bener lari. Aku banget pas kecil kayak gitu. Kalau misalkan nggak dikejar tuh kayak nggak tahu deh tuh gimana. Kalau gitu tuh itu gimana tuh? Kalau itu apa tuh? Itu bukan kesurupan ya, kalau itu dituntun. Jadi kamu dituntun, cuy. Dia nuntun kamu untuk sini aja gitu. Sama kayak si teteh tadi, kalau dia ngeliat kan dipanggil-panggil. Kalau kamu tuh dituntun dalam keadaan tidak sadar. Karena kalau kamu sadar kamu bengal orangnya. Nggak susah dibilangin. Itu tuh sampai nyokap tuh kayak udah capek kan setiap hari begadang mulu, sampai semua tuh pintu ditutup, jendela dikunci, kunci itu disimpan semua. Tapi masih bisa keluar juga. Iya, karena ada yang nuntun. Terus ya? Kan katanya sering banget kejadian kayak gini tuh, cara nanganinnya gimana? Nggak ada caranya. Nggak ada caranya. Terima aja.
Kalau aku sih berdoa aja. Jadi dulu aku semakin aku berdoa itu semakin kelihatan. Jadi dulu kan dipikirnya ini wah ini gue kena kutukan nih. Semakin doa semakin kelihatan setannya. Aduh, gitu. Aduh. Jadi dulu kan dipikirnya ini wah ini gue kena kutukan nih kayak gini. Tapi makin berdoa makin bisa begini bisa begitu. Awalnya itu aku cuma bisa dengar, bukan ngeliat, dengar. Jadi dengar suara gitu terus. Mulai pada tegang saudara. Keluarga kalau ada yang mau meninggal itu aku bisa tahu seminggu sebelumnya. Firasat gitu. Firasat. Terus makin aku Sangar sih tapi ini. berdoa terus makin bisa lihat, bisa ngobrol, bisa bahkan bisa keluar. Terus gimana masa jangan doa? Punya pertanyaan tapi agak bodoh sih. Pocong sama Kunti tuh emang outfitnya gitu aja. Aku tuh pengen tahu aja gitu. Iya. Apa maksudnya Oke, bajunya tuh ini ya pengen. kalau putih gitu. Iya. Dia itu sama kayak lo yang gak pernah update. Atau dia tuh sebenarnya bisa pakai baju lain gitu. Iya. Enggak, itu putih itu sebenarnya karena kita nggak bisa lihat bajunya. Oh gitu. Jadi kalau orang melihat hantu itu kan ngebayang ya, bukan ngeliat Dah. manusia Jelas solid gitu. gini enggak. Jadi kita nggak Tapi tahu. bener. Kita ceritain kalian nih, Bu. Yang tadi aku ngomong pas aku umur 5 tahun yang diventilasi. Bener, nggak solid. Jadi kayak rada transparan gitu loh, Bun. Tahu gak sih? Wah, Ada gila. apa kecuali bajunya merah itu kelihatan. Tapi kalau dia emang nembus aja, ya ngegambarinnya tuh putih. Jadi putih itu sebenarnya bukan baju, itu tuh ngebayang badannya. Tapi berarti nggak pakai kain kafan gitu. Kalau pocong iya. Kalau pocong pakai kain kafan. Hmm. Oh emang yang kayak orang meninggal aja gitu. Mhm. Oh. Tapi ada juga pocong yang hitam pekat warnanya. Itu yang biasa Aku dipakai ngeri sih. hitam. Bamba ikut dengerin ya. Takut ya. Iya, apalagi aku yang lihat lah. Oke. Kalau misalkan yang ada di badan kita itu bener ya? Sumpah tapi ini friendly mukanya tegang banget cuy. Bukan di Nggak, badan ya. gini. Kalau di badan itu Berarti disebutnya orang biasanya sebutnya kodam. Kita nyimpan gitu, kita nyimpan. Tapi kalau kita dijagain, ada yang jagain itu semua orang pasti punya penjaga. Dan itu dari siapa? Dari Kok bisa? lalu Semua orang punya penjaga. turun temurun Keluarga. keluarga. Bodoh dilihatin. Enggak, maksudnya kamu bisa lihat gak di sini tuh ada kemana gitu. Oh ada, setiap orang pasti ada. Tapi kata Tasya tadi kan aku masih penasaran nih. Kata Tasya tadi bilang di ruangan ini tuh ada sosok genderuwo ya. Bukan di ruangan, di rumah ini, di rumah ini. Di rumah ini. Kalau boleh tahu di mana sih? Ini gimana sih ceritanya? Oh ini ada part 2 ya? Wancak. Ada part 2-nya mbak, buat di sini sampai nanti dong. Bisa menerima, tapi justru apapun yang lebih, oh ya udah memang kayak gini. Terdampar gitu loh.